kita kemudian bisa mengambil hikmah. Orang munafik itu dalam hidupnya penuh kebingungan. Yang pertama dia mengairah, ya, Jalla Ta'ala di sini saat seperti di kegelapan malam yang amat sangat pekat, seperti di hutan, ya, Bu, Pak. Akhirnya mereka menghidupkan, ya, obor hampir kita, atau kita senter sekarang ini, Bu, ya. Akhirnya mereka mengira dengan menghidupkan seperti itu tadi, dia kemudian bisa tercegah daripada ketakutan di kegelapan malam di hutan yang pekat. Nggak taunya dimatikan Allah Ta'ala. Artinya pura-puranya dia itu sama Allah Ta'ala bisa dihilangkan, dibuka, ya, Bu, Pak. Sehingga mereka gimana, Pak, Bu? Tinggal dalam kegelapannya, tidak melihat apa-apa, ketakutan dia, bingung dia. Nah, Bu, Pak, karena itu, Bu, Pak, nah, Allah Ta'ala mengatakan kita jangan pernah mengambil apapun daripada orang munafik, karena mereka itu sesungguhnya dalam kegelapan, kebingungan. Sampai Allah Ta'ala mengatakan sumum, mereka itu tuli, ya, tidak bisa mendengar, tidak bisa menerima daripada yang namanya kebenaran. Nah, masa pian mau ikuti? Nah, jangan ikuti gaya hidup mereka dan jangan ikuti petua-petua mereka. Halo, Bu, kata itu. Nah, bukmun, mereka itu juga bisu, ya, daripada apa yang mereka katakan. Artinya sia-sia. Masa dia mau mendengarkan orang bisu? Ao. Hah? Ya, Bu, bisu hakikatnya mereka itu. Tidak bisa mengatakan yang namanya kebaikan, kebenaran. Umyun, Nabi Allah Ta'ala mengatakan, buta juga. Tidak tahu antarikil huda, tidak tahu mereka. Nah, yang ngambil kata-kata juga mereka, hakikatnya mereka itu orang buta. Jadi 3 sifat disebutkan sama Allah Ta'ala, ya. Sifat apa tadi pertama? Tuli. Nah, tuli. Masa tuli mau diambil, aku manfaatnya. Yang kedua apa lagi, Pak? Bisu, buta lagi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kan banyak orang ini gaya-gaya orang munafik itu kayaknya paling pede, paling mengerti, paling memberikan maslahat, paling peduli. Jangan. Hah? Semua itu kepura-puraan. Nah, Bu, Pak, mereka itu sejatinya apa? Nah, tuli, buta, bisu. Mau diambil? Apanya mau diambil? Lengkap. Hah? Semua tidak punya. La ilaha illallah. Bahkan mereka itu, ya, Jalla Ta'ala, nah ini tadi contohnya tadi, mereka, ya, dalam kegelapan malam yang mencekam, mau, yaitu menghidupkan lampu, obor gitu, untuk memberikan petunjuk, tapi Allah Ta'ala matikan. Jadi hidupnya itu apa? Tidak pernah dalam ketenangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, bingung selalu, dalam kegelapan selalu. Tidak ada kemudian hal yang kemudian yang pura-puraannya tadi, dia mau menyelamatkan diri, nah akhirnya sementara ditutupi lagi, dijatuhkan lagi. Bu, Pak, nah seperti itu kehidupannya orang munafik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini contoh yang pertama. Jadi Allah Ta'ala memberikan contoh supaya kita masuk akal kita, supaya kita kemudian apa? Berwaspada, ya, jangan sampai jadi orang munafik, jangan terpengaruh dengan kemudian penampilan, sikap, pembicaraan orang munafik, pendapat orang munafik, karena sejatinya mereka itu tidak bisa mendengar, tidak bisa kemudian apalagi, Bu, Pak, mendengar dan menerima kebaikan dan kebenaran. Mereka juga tidak bisa mengatakan kebenaran dan kebaikan, kayaknya bisu, dan mereka juga tidak bisa melihat kebenaran dan kebaikan. Nah, itu Allah Ta'ala. Allah, jangan diambil lalu, jangan jadi mereka, jangan, nggak tahu apa-apa mereka itu, bingung hidupnya, Allah, tegang hidupnya, karena semua apa? Penuh kepura-puraan dan asas manfaatnya. Tidak ada yang sejati, tidak ada yang benar. La ilaha illallah.
Sampai Allah Ta'ala mengatakan apa? Nah, orang munafik apa? Fahum la yarji'un. Sejatinya mereka itu tidak akan kembali daripada kesesatan mereka. Loh, tidak akan kembali. Artinya apa? Dari kemudahannya, dari ketulihannya, dari kebisuannya. Tidak akan kembali, tidak akan balik. Tidak akan kembali. Tidak akan sadar dia. Ya, misalnya kan ada orang kadang-kadang kan misalnya orang misalnya hadarul maut. Ya. Yang kedua Allah Ta'ala dengan contoh, Bu, Pak, sifat daripada orang munafik. Au qasayyibin. Sayyibin itu Pak, Bu, orang yang terkena ke ashabi matar, yang terkena hujan deras. Nah, Bu, jadi kehujanan banyak nih. Kalau yang satu tadi yang pertama dari kegelapan malam, ya di hutan, nggak di mana yang mencekam. Wayah ini, nah di penghujan, nah hujan. Ya. Gimana maksudnya tanda kemudian dengan hujan? Ya, ay qasayyibin minas sama'i, yaitu seperti orang yang terkena hujan. Ya, minas sama'i dari langit. Dari langit maksudnya apa? Dari mendung yang pekat. Ya, dari mendung di langit yang pekat. Fihi, ya di mana? Di dalam kemudian mendung tadi, ya yang pekat tadi, dulumatun, penuh dengan kegelapan. Kan pengen tahu kan kalau sudah mau hujan kan kadang-kadang hiram, tutup langit itu. Nah, gelap semuanya. Yang di dalamnya apa? Biasanya kalau sudah mendung gelap gitu Pak RT, ada ra'd. Ya. Apa ra'd itu? Kilat. Kan ngeri kan kadang-kadang. Nah. Dikatakan ra'ad di sini wahwal malak, yaitu malaikat yang dikhususkan Allah Ta'ala untuk kemudian menurunkan hujan, memberikan kemudian tanda-tandanya dengan kilat yang dengan suaranya wabarkun. Barkun itu ada kemudian dikatakan malaikat itu, Bu, Pak, ada yang mengartikan tafsirkan di sini malaikat. Barkun itu katanya cambuknya. Ya, Bu, Pak. Jadi malaikat biasanya kemudian ada tas itu memecutkan cambuknya. Barkun itu, Bu, Pak, yaitu kemudian apa lagi suaranya bum. Atau bahasa Jawanya geluduk. Apa geluduk? Petir kan flashnya. Yang suaranya tuh setar tas apa? Guntur ya, gemuruhnya. Nah, itu ada kilat, ada guntur kan gitu. Paham enggak, Oh, Pak? Nah, bayangkan. Guntur ya. Kita menyebutnya guntur ya. Guntur ya. Ya.
guntur. Nah Bu, Pak, ada flashnya, kilatnya, ada gunturnya. Bu, Pak. Gimana Bu? Yaj'aluna, akhirnya mereka yaj'alunya. Orang yang terkena hujan pekat tadi, ya, asabi'ahum, menjadikan kemudian jari jemarinya. Ini dia menutup gini, takutan. Bu, Pak, jadi menutup telinganya. Ya, jari jemarinya, asabi, ya. Mereka jari jemarinya ai anamilum fi adanihim, menutupi telinga mereka. Kenapa Bu, Pak? Ya, yaitu takutan daripada suara petir dan guntur tadi. Artinya apa di sini? Hadarul maut, ketakutan daripada mati. Hadarul maut, ya. Min sima'iha kadzalika haula idza anzalal Qur'an wa fihi dzikrul kufur al-musyabbab bidulumat wal wa'id alaihi al-musabbab birra'd, yaitu mereka itu ketakutan Bu, Pak, ketika kemudian hal-hal seperti ini seolah-olah membuat mereka itu binasa, mati. Mendengar apa Bu, Pak? Yaitu seperti tadi gemuruh, guntur maupun kemudian flash, mereka itu seperti mati, binasa dari mendengarnya. Mendengarnya gimana Bu maksudnya Bu? Ketika Allah Ta'ala, ya, idza nazala, ya, idza nazala al-Qur'anu wa fihi dzikrul kufru, ketika Allah Ta'ala menurunkan Al-Qur'an yang mana Allah Ta'ala di situ menjelaskan tentang masalah kekufuran, yang mana kekufuran ini Allah Ta'ala misalkan sebagai kegelapan, ya, sebagai kegelapan. Terus kemudian wal wa'id alaihi, ya, sementara kemudian ancaman tadi Allah Ta'ala umpamakan seperti kilat. Bu, Pak, ancamannya daripada Al-Quran nih maksudnya Bu, Pak. Jadi kekufuran Allah Ta'ala ibaratkan apa? Kegelapan pertama, ya. Apa tadi? Kekufuran mereka. Kufur kan mereka ini kufur ingkar, ya, ketutupan mereka, otak mereka yang daripada petunjuk, ya, daripada kemudian apalagi kebaikan, kebenaran, itu diibaratkan sama Ta'ala yaitu suatu kegelapan. Wal wa'id, sementara kemudian ancaman daripada Al-Quran itu Allah Ta'ala ibaratkan seperti flash tadi, apa? Petir, ya, petir. Wal hujaju al-bayyinah al-musyabbiha, sementara dalil-dalil dari Al-Quran tadi yang nyata, yang jelas, Allah Ta'ala jelaskan semuanya tentang adanya Allah Ta'ala daripada proses alam semesta, tentang jadi Allah Ta'ala nanti di yaumul qiyamah. Nah, itu diibaratkan buat mereka seperti suara gemuruh tadi, luduk tadi, apa? Guntur. Nah itu. Sehingga apa? Dengar-dengar itu semuanya, ya sudduna adani, takut ini kayak apa gitu. Tutup telinganya mereka. Pak, tidak mau mendengar. Ya. Ya, fayamilu ilal iman. Agar supaya Ibu, Pak, ya, ditutup telinga mereka. Di Allah agar supaya tidak yasma'u, tidak mendengar itu semuanya. Karena sejatinya itu apa Bu? Membuka topeng mereka, membuka apalagi kepalsuan mereka, membuka kemunafikan mereka. Takut ini, ya Allah, kayak gini jelasnya penjelasan Allah Ta'ala. Nah, itu semuanya nanti akan alami, itu akan semua terjadi pada diri kami. Nah itu Bu, Pak, tutup mereka, takut nih. Fayamilu ilal iman wa taraka dinahum wa huwa indahum maut, ya. Yang mana itu Bu, Pak, diharapkan Allah Ta'ala mereka itu sadar, kembali kepada keimanan dan meninggalkan cara hidup mereka, kemunafikan mereka. Tapi gimana? Itu semuanya Bu, Pak, buat mereka itu kebinasaan, kecelakaan, kematian. Karena ya Allah, kayak gini kan kejadiannya. Tapi sementara itu mereka tidak bisa kembali daripada kesesatannya. Nah, gimana Bu? Tangan tersiksa Bu? Bener apa enggak? Harus seperti itu, tersiksa.
Karena begitu larutnya dengan urusan duniawinya. Na'udzubillah min dzalik. Oh, Pak, sejelas itu Allah Ta'ala berikan gambaran sifatnya orang munafik. Nah, binasa mereka. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, oh, Pak, gimana? Subhanallah, ya. Oh, Pak, makanya perlu kita hati-hati lah. Nah, banyak wayani orang kemudian itu tidak sadar ada bagian-bagian dalam kehidupannya itu sudah menipak telasi mengikuti jejaknya orang munafik. Gara-gara apa, Bu? Pak? Nah, syahwat, nafsu, urusan kenikmatan duniawi. Nah, Bu, Pak, jadi sejatinya tersiksa orang-orang munafik itu, Bu, ketika mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala seperti itu. Sampai Allah Ta'ala ibaratkan apa? Yaitu seperti dalam kegelapan malam mau cari petunjuk, menghidupkan, kemudian lentaranya dimatikan, bingung lagi. Pak. Yang kedua supaya nggak ragu lagi, Allah Ta'ala ngasih contoh seperti orang di kegelapan malam di saat mendung yang gelap, yang kadap, dengan dengar kemudian suara petirnya, suara gunturnya. Nah, itu Pak. Yang mana itu semua petunjuk-petunjuk buat mereka jadi siksaan. Ya. Nah, Bu, Pak, kekufuran itu diibaratkan kegelapan, sementara ancaman ya Allah Ta'ala itu diibaratkan seperti suara petir tadi. Dan kemudian bukti-bukti, dalil-dalil ya yang Allah berikan itu diibaratkan suara guntur ya. Sehingga mereka nggak mau dengar itu semuanya. Takut mereka kebuka daripada topeng mereka ya. Padahal semuanya Allah Ta'ala jelaskan itu agar mereka kembali, tapi mereka tidak bisa kembali dalam kesesatan mereka. Dan itu buat mereka, jad Allah Ta'ala dalam tafsir ini, itu adalah kebinasaan, siksaan, kecelakaan. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya Bu ya, Pak ya, kita termasuk itu. Di sini pesannya Allah Ta'ala, jangan ikuti sudah orang munafik, karena sejatinya Allah Ta'ala sudah lengkap sifatnya. Mereka itu sumum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu tuli, orang tuli kok mau diikuti, nggak tahu, nggak dengar tentang masalah kebaikan, kebenaran. Umyun, buta. Bukmun dulu ya, bisu. Sumum bukmun, umyun, bukmun, bisu. Nggak bisa, kata-katanya itu nggak ada, namanya hikmah kok nggak ada. Nggak bisa dengar kok. Nah ini kan orang itu penting, urutannya Allah Ta'ala, Bu, Pak. Bagusnya ini, saya boleh perhatikan. Allah Ta'ala mengatakan apa? Sumum, tuli dulu. Kan yang pertama orang itu, Bu, Pak, dapat sesuatu apa, Bu, Pak? Mendengar kan. Bujur pada Haji Miswar. Pertama Allah Ta'ala apa? Orang mendapatkan sesuatu dari mendengar. Lajat Allah Ta'ala, mereka ini nggak bisa dengar. Urut-urutannya. Setelah mendengar kan bisa menyampaikan. Ya kan? Benar kan gitu? Benar banget? Nah, menyampaikan. Kita mendengar, seperti mendengar sesuatu. Oh, itu kan kebaikan, kebenaran. Biar bisa mengungkapkan, mengilustrasikan, mengumpamakan, mencontohkan, menjelaskan. Nah, jalan tanah buta, apa? Tuli mereka. Sehingga apa? Tidak bisa mengungkapkan, mengatakan. Kenapa, Bu, Pak, orang kada bisa bicara bisu? Sebabnya apa? Apa sebabnya orang bisu? Masa nggak tahu? Karena tuli. Haji Miswar. Jadi dia nggak tahu. Misalnya mengatakan mata, misalnya, karena nggak pernah dengar kata mata, nggak tahu. Rata-rata ini pasti sudah bukan rata-rata. Orang yang bisu itu pasti tuli. Ayo, coba. Bener apa enggak? Ayo. Nah itu. Tuli. Nah ini lihat Allah Ta'ala jelaskan Haji Bambang mendetailnya. Nah bagusnya loh. Nah, tuli mereka. Nah orang tuli nggak bisa bicara. Nah ilaha illallah, bagusnya Allah Ta'ala.
Nah, ditambah lagi sudah tuli bisu utah lagi. Apa yang dia mengambil daripada orang munafik? Artinya jangan jadi orang munafik, jangan ngikuti orang munafik. Habis lalu kan? Lanjut. Mas apa? Sugeng? Habis lalu. Gak tahu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sedetil itu Allah Ta'ala berikan perumpamaan. Lalu Pak, nah itu tadi ya. Mudah-mudahan kita terhindar ya daripada sifat-sifat kepura-puraan, kemunafikan demi kepentingan ya dunia yang sesaat ini. Nah, sehingga tidak jadi seperti orang munafik dan kemudian apa? Jangan ikuti orang munafik karena sifat sejatinya mereka itu seperti ini ya Allah Ta'ala. Allah bahkan ketika kemudian dengar hal-hal yang sifatnya sudah disampaikan Allah Ta'ala seperti mendengar petir, seperti mendengar apa lagi? Guntur. Nah, karena apa? Allah Ta'ala memberikan sifat pada para munafik yang kedua buat kita, permisalannya supaya apa? Tahu mereka itu ketakutan ketika dijelaskan sama Allah Ta'ala. Tentang kemudian apa tadi? Sudah disebutkan kekufuran mereka itu seperti apa? Kegelapan. Ya. Keingkaran mereka, gelap mereka. Yang kedua apa lagi tadi? Suaranya kemudian wa'id, ancaman Allah Ta'ala dalam Al-Quran buat mereka itu seperti apa? Ra'at, petir. Gilatnya loh. Sementara dalil-dalil bukti yang jelas daripada Al-Quran buat mereka itu seperti guntur. Jadi ditakut-takuti terus. Nah, sehingga mereka ampun. Takut mereka. Lah ini semuanya untuk menyelamatkan mereka. Tapi mereka nggak bisa, sudah terlena dengan kemunafikannya, dengan kenyamanannya asas manfaat. La yarji'un. Kasihan kan? La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah, kasihan kan? Jadi bahasa kita buasi malakama. Nah, dijelaskan harapannya kembali. Tidak bisa aja Bambang. Sehingga apa? Itu diolah di perumpamaan hadarul minan maut, yaitu seperti kemudian kebinasaan, kematian buat mereka. Di dunia sudah dibuat tersiksa seperti gimana di akhirat. Jadi jangan anggap orang-orang munafik itu Bu, Pak, ketika dengar-dengar seperti ini, nah itu nuraninya, instingnya, kemanusiaannya muncul, tapi dia dustakan. Nah itulah siksaan buat mereka. Siksaan ini kata Allah Ta'ala diibaratkan seperti kematian, kebinasaan. Nah ini Bu, hari-hari kehidupan orang munafik. Jika kalian mau tahu, jadi dia mematikan fitrahnya dia. Tahu fitrahnya? Fitrahnya manusia itu ya, yang aslinya itu memang ada hati nurani, ada keimanan, ada kemudian apa lagi Bu, Pak? Bahasa kita ada kecenderungan dalam kebaikan, kebenaran, tapi dia matikan gara-gara kemunafikan. Na'udzubillah min dzalik ya. Oh, Pak, sejelas itu Allah Ta'ala memberikan pengertian, permisalan agar supaya kita paham tentang kemudian yang kita tidak tahu tentang kehidupan orang munafik. Supaya jelas. Nah, di pelupuk mata kita dengan contoh-contoh menghidupkan obor dengan suara kemudian hujan, petirnya yang gelap. Nah, itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa diberi petunjuk penjelasan Allah Ta'ala melalui firman ya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina taubatan nasuha innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah bihamdik nashhadu astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa
زدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى كرمي تقبل الله منكم